Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem pernapasan manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok satu. Yang pertama ada saya Anggun Dwi Amelia, yang kedua ada Via Ismatul Maula, dan yang ketiga ada Rahma Maulida. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, serta uap air dari tubuh. Nah, oksigen itu dibutuhkan tubuh untuk proses pembentukan energi. Tanpa sistem tersebut, tubuh kita tidak akan bisa memproduksi energi yang dibutuhkan untuk bergerak, berpikir, dan hidup. Maka dari itu, yuk kenali organ-organ pernapasan yang terlibat dalam sistem pernapasan pada manusia. Organ-organ ini nantinya akan bekerja sama agar udara bisa masuk dan keluar di tubuh kita dengan lancar. Organ sistem pernapasan yang pertama itu ada hidung. Hidung itu merupakan organ pernapasan yang paling luar. Udara akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Nah, di dalam hidung itu kan terdapat rambut-rambut halus. Nah, itu berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Nah, udara itu kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Sel-sel di dalam rongga hidung akan menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara dan menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Nah, yang kedua itu ada faring. Setelah dari hidung, udara akan menuju faring atau tenggorokan. Nah, faring itu merupakan penghubung antara hidung dan mulut, sehingga udara dan makanan akan masuk melalui faring. Yang ketiga ada laring. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Pada pintu masuk laring terdapat suatu katup yang disebut katup epiglottis. Nah, katup ini berperan agar pada saat proses menelan, makanan dan minuman dari mulut tetap masuk ke saluran pencernaan atau kerongkongan, bukan ke saluran pernapasan atau tenggorokan. Yang keempat ada trakea. Trakea adalah saluran udara berbentuk tabung dengan panjang sekitar 10-12 cm yang menghubungkan laring atau pangkal tenggorokan dengan bronkus. Nah, dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelum bersilia. Fungsi dari silia pada dinding trakea adalah untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, yang kelima ada bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran udara utama yang menghubungkan trakea ke paru-paru, mendistribusikan udara ke kedua belah paru, menyaring partikel asing, serta melembabkan dan menghangatkan udara yang dihirup agar sesuai dengan suhu tubuh. Yang keenam ada bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang berfungsi sebagai saluran udara di dalam paru-paru. Organ ini mendistribusikan udara menuju alveolus atau kantung udara dan mengontrol aliran masuk serta keluar udara selama proses pernapasan berlangsung. Yang ketujuh ada paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Paru-paru terletak pada bagian atas rongga dada. Pada bagian bawahnya itu terdapat diafragma, dan di bagian sampingnya itu terdapat tulang rusuk. Paru-paru itu terbentuk dari kehadiran alveolus. Nah, yang kedelapan itu ada alveolus. Alveolus berupa gelembung-gelembung yang terbungkus oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus berperan dalam pertukaran gas. Nah, gas-gas yang dimaksud yaitu oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir ada diafragma. Nah, diafragma itu adalah otot utama berbentuk kubah yang terletak di dasar rongga dada, tepat di bawah paru-paru dan jantung.
yang memiliki fungsi sebagai pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, selanjutnya ada mekanisme pernapasan manusia. Teman-teman bisa dilihat juga pada gambar ya. Untuk mekanisme pernapasan manusia itu terdiri dari dua fase, yaitu fase inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara yang diatur oleh perubahan volume dan tekanan rongga dada melalui kerja otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Nah, yang pertama, mekanisme pernapasan inspirasi atau menghirup udara. Nah, inspirasi adalah proses aktif saat otot-otot pernapasan berkontraksi, memperbesar rongga dada sehingga udara akan masuk. Nah, pada mekanisme pernapasan inspirasi ini, otot diafragma akan berkontraksi, yaitu diafragma yang semula melengkung menjadi rata atau mendatar. Selanjutnya, otot antar tulang rusuk berkontraksi, yaitu tulang rusuk terangkat ke atas dan keluar. Selanjutnya, volume rongga dada memperbesar, yaitu akibat diafragma yang rata itu dan tulang rusuk terangkat, maka volume paru-paru menjadi meningkat. Selanjutnya, tekanan udara mengecil, yaitu sesuai dengan hukum fisika, volume besar membuat tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah dibandingkan luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, mekanisme pernapasan ekspirasi atau menghembuskan udara. Ekspirasi adalah proses pasif saat otot-otot pernapasan berelaksasi, memperkecil rongga dada sehingga udara akan keluar. Jika inspirasi itu memperbesar rongga dada, sedangkan ekspirasi itu memperkecil rongga dada, sehingga udara itu akan keluar. Nah, pada mekanisme pernapasan ekspirasi ini, otot diafragma itu akan berelaksasi, yaitu diafragma kembali ke posisi semula atau melengkung ke atas. Selanjutnya, otot antar tulang rusuk itu akan berelaksasi, yaitu tulang rusuk turun kembali ke posisi semula. Selanjutnya, volume rongga dada mengecil, yaitu paru-paru mengecil kembali ke ukuran normal. Selanjutnya, tekanan udara membesar, yaitu volume kecil akan meningkatkan tekanan udara di dalam paru-paru, memaksa udara keluar dari paru-paru. Jenis pernafasan. Pada manusia terdapat dua macam jenis pernafasan. Yang pertama ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, ini menggunakan otot antar tulang rusuk. Saat kita menarik nafas, otot rusuk akan berkontraksi sehingga dada mengembang dan udara masuk. Jenis ini umumnya terjadi saat aktivitas ringan. Di sebelah kiri sudah ada contoh gambar mekanisme pernafasan. Ketika udara masuk, tulang rusuk akan bergerak keluar, lalu diafragma akan menjadi datar. Tetapi ketika udara keluar, tulang rusuk akan bergerak masuk, lalu diafragma akan berelaksasi. Lalu yang kedua ada pernafasan perut. Ini menggunakan otot diafragma, sekat antara rongga dada dan perut. Saat kita menarik nafas, diafragma akan mendatar sehingga rongga dada membesar dan udara ditarik ke dalam paru-paru. Jenis ini lebih rileks dan sering terjadi saat tidur. Selanjutnya ada proses pertukaran gas. Proses pertukaran gas pada manusia terjadi untuk mengambil oksigen O2 dari udara dan membuang karbon dioksida CO2 dari tubuh. Pada proses pertukaran gas yang terjadi pada manusia itu dapat berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama ada pertukaran gas di paru-paru dan yang kedua ada pertukaran gas yang terjadi di sel tubuh. Yang pertama ada pertukaran gas di paru-paru. Prosesnya, udara masuk ke dalam paru-paru hingga mencapai kantung udara halus bernama alveolus yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Oksigen berdifusi menembus dinding tipis di alveolus masuk ke dalam darah, lalu berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah untuk dibawa ke seluruh tubuh. Karbon dioksida yang ada di dalam darah berdifusi sebaliknya dari kapiler masuk ke dalam alveolus lalu dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas.
Proses yang kedua, ada proses pertukaran gas yang terjadi di sel tubuh. Darah yang kaya oksigen mengalir ke jaringan tubuh. Di sini, oksigen akan berdifusi keluar dari darah, lalu masuk ke sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses pembentukan energi. Hasil sisa metabolisme sel berupa karbon dioksida yang berdifusi masuk ke dalam darah, lalu dibawa kembali ke paru-paru untuk dibuang. Frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah banyak sedikitnya udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita tiap menit. Pada umumnya, manusia dapat bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Berikut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Yang pertama ada faktor umur. Pada umumnya, semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini karena berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Lalu ada jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang keempat, ada posisi tubuh. Posisi tubuh yang sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan, ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh kita berdiri, otot-otot kaki akan berkonsentrasi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh kita duduk atau berbaring, beban berat tubuh itu akan disanggah oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensinya rendah. Dan yang kelima, yang terakhir, itu ada aktivitas tubuh. Pada umumnya, orang yang melakukan aktivitas itu memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas sama sekali, seperti duduk santai atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernafasan meningkat. Lalu ada volume pernafasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan pada manusia itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada volume tidal. Volume udara yang keluar masuk paru-paru saat melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 mm atau 500 cc. Yang kedua ada volume cadangan ekspirasi. Volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 1.500 ml. Yang ketiga, ada volume cadangan inspirasi. Volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Volumenya sekitar 1.500 ml. Lalu yang keempat, ada volume residu. Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru, meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. Yang kelima ada kapasitas vital paru-paru, merupakan jumlah total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Maka diperoleh volumenya sekitar 3.500 ml. Dan yang terakhir ada kapasitas total paru-paru, merupakan volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru, yaitu kapasitas vital ditambah volume residu. Maka volumenya menjadi sekitar 4.500 ml.
Nah, teman-teman semua, perkenalkan, saya Rahma Maulida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Bang Gun dan Mbak Via. Nah, di sini saya akan membahas tentang gangguan atau penyakit yang sering terjadi di sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada asma. Asma merupakan penyempitan saluran pernafasan akibat alergi, debu, udara dingin, atau aktivitas tertentu sehingga menyebabkan sesak nafas. Sering ya teman-teman dengar asma apa sih asma? Nah, jadi itu asma. Nah, selanjutnya ada influenza atau flu. Flu adalah infeksi virus pada saluran pernafasan yang menyebabkan demam, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Terus yang ketiga ada bronkitis. Peradangan pada bronkus akibat infeksi atau asap rokok yang ditandai dengan batuk berdahak. Nah, untuk bronkitis juga mempunyai tingkatannya masing-masing ya teman-teman. Ada yang masih ringan dan ada yang sampai udah fatal atau bisa dibilang butuh penanganan yang lebih lanjut. Terus ada TBC. TBC adalah penyakit infeksi paru-paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan batuk lama dan kadang berdarah. Nah, untuk TBC sendiri juga mudah untuk menular karena melalui percikan dahak atau dari bersin, itu juga bisa. Nah, selanjutnya ada emfisema. Emfisema adalah kerusakan alveolus paru-paru sehingga pertukaran oksigen terganggu. Biasanya akibat merokok. Nah, jadi di sini himbauan untuk tidak merokok bukan himbauan yang ringan atau himbauan yang main-main, tetapi himbauan yang memang perlu ditanggapi lebih lanjut lagi karena merupakan hal-hal yang fatal. Nah, selanjutnya ada sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus yang menyebabkan hidung tersumbat dan sakit kepala. Selanjutnya ada faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring atau tenggorokan yang menyebabkan nyeri saat menelan, mirip sama radang tenggorokan. Terus selanjutnya ada laringitis. Laringitis adalah peradangan pada laring atau pita suara yang menyebabkan suara serak. Terus ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel abnormal pada paru-paru yang sering disebabkan oleh kebiasaan merokok. Jadi merokok fatal sekali ya teman-teman, jangan sampai merokok. Hindari orang-orang perokok. Terus selanjutnya ada COVID-19 yang kita pernah alami pada masanya. COVID-19 adalah penyakit akibat virus corona yang menyerang sistem pernafasan dan dapat menyebabkan sesak nafas sehingga pneumonia. Dan yang terakhir ada pleuritis, adalah peradangan pada selaput pembungkus paru-paru, pleura yang menyebabkan nyeri dada saat bernafas. Jadi selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan mengenai gangguan dan juga penyakit pada sistem pernafasan. Sekarang tinggal bagaimana sih cara kita untuk menjaga sistem pernafasan agar tetap sehat. Yang pertama ada tidak merokok dan menghindari asap rokok karena dapat merusak paru-paru. Betul teman-teman, baik teman-teman yang merokok ataupun teman-teman yang hanya menghirup asap rokok itu dapat menyebabkan gangguan-gangguan penyakit yang fatal. Yang kedua ada menggunakan masker saat berada di tempat berdebu atau berpolusi. Biasanya kan memang merupakan kebiasaan baik yang dimulai dari COVID-19 yaitu bermasker ketika kita keluar dari rumah. Itu merupakan kebiasaan yang baik teman-teman. Yang ketiga rajin berolahraga agar paru-paru dan pernafasan bekerja lebih baik. Nah, betul teman-teman yang suka jogging, teman-teman yang suka renang, teman-teman yang suka bersepeda, pokoknya yang suka olahraga itu bagus karena itu juga dapat menjaga paru-paru kita agar tetap sehat. Selanjutnya, ada mengonsumsi makanan bergizi seperti buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi teman-teman jangan sampai tidak suka buah ataupun sayur. Kalian harus suka semua karena itu merupakan cara kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, selanjutnya ada minum air putih yang cukup. Teman-teman, tren-tren sekarang itu kita pada bawa tumbler itu kayak
termasuk saya membawa tumbler karena selain hemat juga itu lebih sehat ya teman-teman daripada minum es teh setiap saat, apalagi setiap makan. Selanjutnya ada menjaga kebersihan lingkungan supaya terhindar dari debu dan kuman. Teman-teman juga harus menjaga kebersihan rumah teman-teman atau lingkungan teman-teman. Karena apa? Karena hal tersebut juga dapat mencegah penyakit-penyakit apalagi di sistem pernafasan. Nah, selanjutnya ada istirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan imun terjaga. Jangan begadang ya teman-teman, kecuali untuk hal-hal yang memang urgent. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala jika memiliki gangguan pernafasan. Jangan mengenda-ngenda ataupun menunda-nunda tentang kesehatan kita, apalagi medical check up. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud adalah sistem pernafasan manusia merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Sistem ini terdiri atas beberapa organ seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma yang saling bekerja sama dalam proses pernafasan. Proses pernafasan terjadi melalui 2 tahap, yaitu yang pertama respirasi dan ekspirasi, sehingga tubuh dapat memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Sistem pernafasan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Namun, sistem ini dapat mengalami berbagai gangguan atau penyakit, seperti asma, bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, kesehatan sistem pernafasan perlu dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat seperti tidak merokok, rajin berolahraga, menghindari polusi udara, mengonsumsi makanan bergizi, dan menjaga kesehatan lingkungan agar organ pernafasan tetap berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman semua, setelah tadi dijelaskan mulai dari gangguan, bagaimana cara menjaga sistem pernafasan, dan yang terakhir ada pertanyaan pemantik. Nah, untuk pertanyaan bisa teman-teman cek dan teman-teman baca kembali. Nah, jadi teman-teman semua di sini kita sebagai Gen Z atau generasi-generasi muda patut memberi contoh kepada generasi-generasi di bawah kita ataupun mengingatkan generasi-generasi yang ada di atas kita. Nah, maka dari itu teman-teman, pertanyaan pemantik ini dapat teman-teman baca kembali dan teman-teman telaah kembali. Sekiranya memang ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa langsung komen di video kita. Nah, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.